Mulai ya. Halo? Halo? Dengeran enggak suaraku? Nah, Ya. Tak mulai sekarang aja ya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Fida Nurfina Sudibyo dari kelompok 2. Akan mempresentasikan tentang penduduk dan ketenagakerjaan. Kelompok kami ada 4, yaitu yang pertama Ulita Setiawati, NIM 63020180145. Yang kedua Muhammad Kurniawan, NIM 63020200115. Yang ketiga Mustafa Habibi, 63020200125. Dan saya Azhara Fida Nurbintang Sudibyo, NIM 63020200135. Pengertian penduduk. Penduduk jika didefinisikan secara umum merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu dan dianggap sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan di suatu negara. Menurut sosiologi atau dalam aspek sosiologi, penduduk merupakan kumpulan manusia yang menempati suatu wilayah geografi dan ruang tertentu. Yang kedua, pengertian ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja, definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, atau sebagainya. Variabel-variabel kependudukan. Dalam studi kependudukan ada 3 variabel yang mempengaruhi perkembangan penduduk, yaitu kematian, kelahiran, dan migrasi. Migrasi itu apa sih? Migrasi adalah aktivitas perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, baik dalam lingkup satu negara maupun antar negara. Tingginya pertumbuhan penduduk mengakibatkan kepadatan menjadi meningkat. Indonesia dengan penduduk yang terdiri dari berbagai suku tidak semuanya gemar bermigrasi, terutama pada suku Jawa, dan menjadi salah satu kendala untuk redistribusi penduduk. Di sisi lain, sejalan dengan pembangunan terutama transportasi dan komunikasi, arus dan volume mobilitas penduduk terus meningkat, baik interregional, intraregional, maupun internasional, yang semua itu memberi dampak baik terhadap migran, daerah asal, daerah tujuan, dan pembangunan secara keseluruhan. Nah, ini contoh jumlah penduduk hasil sensus dari tahun 1961 sampai tahun kemarin 2020. Berdasarkan sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Dengan luas daratan Indonesia terbesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Selama 2010 sampai 2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25%. Selanjutnya, nah ini hasil sensus penduduk yang cuma 2020 ya. Paling banyak di sini Gen Z 27,94%.
itu termasuk yang lahirnya tahun 1997 sampai 2012, perkiraan usianya umur 8 sampai 23 tahun. Yang menduduki kedua itu ada milenial, 25,87%, lahir tahun 1981 sampai 1996. Perkiraan usia sekarang 24 sampai 39 tahun. Yang paling sedikit itu pre-boomer, 1,87%, lahir sebelum tahun 1945. Perkiraan usia sekarang 75 ke atas, 75 tahun ke atas ya. Bisa dilihat di situ kalau mau lihat-lihat boleh. Selanjutnya materi akan disampaikan sama Mas Kurniawan. Baik, saya akan langsung saja meneruskan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menerangkan bab, yaitu yang berjudul Karakteristik Kependudukan Indonesia. Bisa kita ketahui, pengertian penduduk, yaitu kumpulan manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan berkembang kondisi mereka dan yang berkembang. Manusia sebagai insan individu dan sosial karakter dinamis. Di penduduk Indonesia tinggal di daerah Mas Kurniawan, sinyalnya hilang ya? yang tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia. Terdapat orang yang tinggal di perkotaan dan tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, karena pengaruh dari wilayah tinggal mereka tersebut, mereka mempunyai karakteristik dan berbeda. Dapat ketahui bahwa kondisi lingkungan tersebut juga mempunyai karakter setiap orang individu. Dapat saya lanjut. Baik, langsung saja saya lanjutkan. Karena terdapat orang atau penduduk itu tinggal di berbagai tempat di Indonesia. Ada yang tinggal di kota maupun di desa. Nah, kita ketahui bahwa kondisi lingkungan itu juga mempengaruhi sifat seseorang atau mempengaruhi perilaku seseorang, seperti perilaku individuan maupun adat di daerah mereka masing-masing. Contohnya yang paling yang terdapat di Indonesia yaitu terdapat orang yang bertinggal di perkotaan dan tinggal di pedesaan. Nah, karena bertempat tinggal di daerah yang berbeda tersebut, maka kebudayaan dan karakteristik per orangnya itu sudah akan berbeda. Nah, di sini kita tahu kalau sikap kehidupan di kota atau karakteristik orang di kota yaitu mereka cenderung bersifat individualisme, egoisme. Karena apa? Karena mereka masing-masing berusaha sendiri-sendiri tanpa terikat anggota masyarakat lainnya. Yang mana hal tersebut memiliki
protektorat atau hubungan dengan orang yang terbatas terhadap tetangga-tetangganya, sehingga mereka timbul atau mereka mempunyai sifat tersebut, individualisme atau egoisme tersebut. Nah, sedangkan tingkah laku mereka bergerak maju mempunyai sifat kreatif, radikal, dan dinamis. Dari budaya, masyarakat kota umumnya mempunyai tingkatan budaya yang lebih tinggi karena kreativitas dan dinamikanya kehidupan kota yang lebih cepat, menerima hal yang baru atau membuang sesuatu yang lama, lebih cepat mengadakan reaksi, dan lebih cepat menerima mode-mode dan kebiasaan-kebiasaan baru. Karena di kota tersebut perkembangan teknologi sangatlah maju atau selalu mengikuti perkembangan zaman. Dan perwataan mereka cenderung sifat materialis akibat dari sikap hidup yang egoisme dan pandangan hidup yang radikal dan dinamis. Nah, dengan karakteristik di kota atau di desa sangatlah berbeda dengan di kota. Karena apa? Karena mereka tergantung kepada tetangganya atau saling menggantungkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa karakteristik orang pedesaan antara lain adalah homogenitas sosial. Mereka pada umumnya terdiri dari satu atau beberapa kekerabatan saja, sehingga pola hidup atau tingkah laku mereka homogen. Ya, oleh karena itu manusia di pedesaan hidup tentram dan tenang. Karena apa? Mungkin dari aspek yang tadi saya sebutkan, mereka itu mungkin masih dalam lingkaran ruang lingkup keluarga, sehingga mereka tentram dan tenang. Yang kedua adalah hubungan primer. Pada masyarakat desa, hubungan keluarga dilakukan secara musyawarah, mulai masalah-masalah umum, masalah bersama, sampai masalah pribadi. Anggota masyarakat satu dengan yang lainnya saling mengenal secara intim. Pada masyarakat desa, masalah persamaan dan gotong royong sangat diutamakan. Walaupun secara materi mungkin sangat kurang atau tidak mengizinkan. Hal itu bisa jadi karena seorang penduduk desa, mungkin mereka hidup di sebelah pojok kanan, maka mereka mungkin tahu watak dan sifat orang yang tinggal di sebelah pojok kiri. Mungkin seperti itu contohnya yang sangat biasa kita temui. Yang C yaitu gotong royong. Nilai-nilai gotong royong pada masa pedesaan tumbuh dengan subur dan membudaya. Karena apa? Karena sifat tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bila ada orang yang membangun rumah, maka tetangganya pasti akan membantu. Dan sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu ikatan sosial. Setiap anggota masyarakat desa diikat oleh nilai-nilai adat dan kebudayaannya secara ketat. Bagi anggota yang tidak memenuhi norma akan kaidah yang sudah disepakati akan dihukum dan dikeluarkan dari ikatan sosial dengan secara dikucilkan atau memencilkan. Karena budaya itu sangat rekat dan erat hubungannya dengan orang pedesaan, karena mungkin budaya tersebut masih dibudidayakan atau masih berjalan lancar di daerah pedesaan. Sehingga bila ada satu orang saja yang melanggar nilai atau norma, maka mungkin konsekuensi yang akan mereka dapat yaitu dikucilkan dari desa tersebut. Mungkin dan yang selanjutnya, bab selanjutnya adalah ketenaga kerjaan. Untuk keperluan analisis ketenaga kerjaan secara garis besar, penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tenaga kerja atau penduduk yang
sudah dalam usia bekerja. Tiap negara memberikan batasan usia yang berbeda-beda untuk usia kerjanya. Untuk Indonesia, usia kerja dianut minimum 10 tahun batasan usia kerja. Menurut Bank Dunia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Sehingga jadi untuk umur di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun itu artinya bukan yang aktif. Yang kedua yaitu bukan tenaga kerja, yaitu penduduk yang tergolong usia kerja, tidak tergolong dalam usia kerja. Di Indonesia adalah penduduk yang usianya di bawah 10 tahun dengan tidak ada batasan maksimum, sementara untuk angkatan kerja sendiri terdapat pembagian lagi di mana angkatan kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu pekerja, yaitu orang yang sudah bekerja ataupun mereka dalam kondisi cuti sementara dalam bekerja. Dan yang kedua adalah pengangguran, yaitu orang yang sama sekali belum bekerja. Mungkin seperti itu. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Mustafa Habibi. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu ketenaga kerjaan. Pekerjaan dan tingkah upah. Penyebaran pekerjaan angkatan kerja dapat ditinjau menjadi 3 aspek atau 3 bagian, yaitu berdasarkan 1. Lapangan kerja. Lapangan pekerjaan utama bagi rakyat Indonesia mayoritas masih pada sektor pertanian. Ya, pada intinya Indonesia masih melingkupi banyak tentang pertanian. Separuh dari jumlah pekerja masih menyadarkan sektor pertanian sebagai sumber nafkah utama. Sektor perdagangan dan sektor jasa menempati kedudukan. Yang kedua dan ketiga, kemudian diurutkan keempat adalah sektor industri. Bagi Indonesia, industri masih rendah. Pengolahan disusul dengan sektor pembangunan dan sektor komunikasi. Yang kedua, status pekerjaan. Hampir sepertiga angkatan kerja yang bekerja berstatus sebagai buruh atau karyawan, seperempat berkedudukan sebagai pekerja keluarga, dan sekitar 1/5 penduduk Indonesia merupakan orang-orang yang bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi di Indonesia banyak macam-macam pekerja yang disebar. Di sini terlihat bahwa proporsi pekerjaan yang menjalankan usaha dengan memiliki buruh atau pekerja tetap tidak sampai 1%. Jadi Indonesia memiliki pekerja-pekerja yang selalu berpindah-pindah dari pekerjaan lain ke pekerjaan lain. Pekerja selebihnya adalah orang-orang yang memiliki dan menjalankan pekerjaan dengan bantuan anggota keluarga atau buruh tidak tetap, yaitu bersosialisasi yang lainnya. Ya, untuk dilanjutkan slide-nya. Untuk slide selanjutnya. Untuk selanjutnya jenis pekerjaan ya? Ya. Jenis pekerjaan. Boleh? Atau beberapa pekerjaan. Sejalan dengan sebaran sektoral, jenis pekerjaan mayoritas pekerja kita adalah tenaga di bidang pertanian, atau banyak yang masih bertani ataupun berkebun atau yang lain yang mengandalkan objek tanah. Kemudian disusul secara berturut-turut dengan
usaha penjualan, tenaga kepemimpinan, dan ketata-laksanaannya. Sedangkan tingkat upah ditentukan dengan beberapa tingkat berikut atau beberapa aspek-aspek berikut. Sistem upah menurut produksi, yaitu pendistribusian upah menurut jumlah prestasi yang dicapai melalui satuan-satuan produksi tersebut, yang biasanya dilakukan oleh produsen. Hal ini mendorong tenaga kerja untuk bekerja lebih keras lagi dan mengupgrade diri untuk berproduksi lebih banyak. Yang B, sistem upah menurut lamanya kerja, yaitu upah yang diperhitungkan dari jumlah waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Biasanya diberikan kepada pekerja pabrik atau pekerja yang menggunakan sistem harian, yang disebut dengan upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan, dan lain-lain. Sistem ini tidak membedakan umur, pengalaman, dan kemampuan. Biasanya bersifat umum. Akibatnya, tenaga kerja yang mempunyai kemampuan superior menjadi enggan untuk berproduksi lebih dari standar yang ada, meskipun sebenarnya mereka bisa melakukan hal itu. Karena penerimaan upahnya sama dengan tenaga kerja yang kemampuannya interior atau standar, kelebihannya sistem ini mencegah manajemen yang pilih kasih dan diskriminasi terhadap karyawan. Artinya tidak ada pengembangan pada karyawan-karyawan yang memiliki kemampuan lebih untuk menunjukkan kelebihannya dalam melakukan pekerjaan tersebut. Pelan-pelan, dilanjut. Slide selanjutnya. Mungkin slide selanjutnya atau bisa diteruskan dengan yang lain. Oke, selanjutnya ya. C, sistem upah menurut lamanya dinas, yaitu menghargai tenaga kerja berdasarkan pada lamarannya dinas. Sistem upah ini mendorong tenaga kerja untuk lebih setia atau loyal kepada perusahaan atau tempat mereka bekerja. Juga memberikan perasaan aman bagi tenaga kerja yang lanjut usia. Segi negatifnya, sistem ini kurang bisa memotivasi tenaga kerja dan lembaga akan diisi dengan tenaga kerja yang cukup usia sementara, tenaga kerja yang berusia muda, dan berbakat akan mencari tempat yang bisa menghargai kecakapan mereka. Lalu, sistem upah menurut kebutuhan, yaitu sistem upah sesuai dengan biaya kebutuhan pokok. Sistem ini biasanya memberikan upah yang lebih besar kepada mereka yang sudah berkeluarga. Kelemahannya adalah tidak mendorong inisiatif kerja, sedangkan kelebihannya adalah memberikan perasaan aman karena nasib seseorang menjadi tanggungan perusahaan atau masyarakat. Perasaan aman ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan pengobatan, ongkos ganti perawatan, pangan, sandang, dan papan. Yang terakhir, Mbak Ulita bisa membacakan? Halo. Halo, kedengeran suara saya? Kedengaran, Mbak? Ya, yaitu yang terakhir ada kebijakan kependudukan dan ketenaga kerjaan.
Nah, menurut Wilopo tahun 2022, kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan pembangunan kependudukan pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia. Nah, pada tingkat individu ataupun agensi lokal ataupun nasional, tetapi sudah di internasional. Hal ini perlu ditegaskan agar pembangunan kependudukan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk memengaruhi pola dan arah demografi semata, tapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, baik secara fisik maupun non-fisik, termasuk juga spiritual. Nah, dengan dasar pengertian ini, maka kebijakan kependudukan merupakan bagian yang integral dari kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Ada beberapa argumentasi penting mengapa kebijakan kependudukan perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan, yaitu, next Mbak, yang pertama, tujuan pokok kebijakan pembangunan itu mensejahterakan rakyatnya. Yang kedua, perilaku demografi terdiri dari beberapa tindakan individu. Nah, tindakan tersebut merupakan usaha untuk memaksimalkan utilitas atau kesejahteraan individu, baik yang bersifat lahir atau batin maupun spiritual. Nah, yang ketiga, kesejahteraan masyarakat tidak selalu merupakan penjumlahan dari kesejahteraan individu. Jadi, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk berusaha mengubah situasi dan kondisi serta mempengaruhi perilaku demografi. Jadi, pada akhirnya kesejahteraan masyarakat sama dengan penjumlahan dari kesejahteraan individu. Untuk kebijakan kependudukan di Indonesia sendiri, ada 5. Yang pertama yaitu kesehatan, seperti keluarga berencana dan penundaan usia kawin. Yang kedua ada gender, yaitu pemberdayaan perempuan atau kesetaraan gender. Yang ketiga, transmigrasi. Yang keempat, kebijakan mortalitas seperti sanitasi, vaksin, imunisasi. Sedangkan yang kelima, kebijakan penyakit-penyakit dengan kematian tertinggi. Itu tadi kebijakan kependudukan di Indonesia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan kependudukan itu bertujuan untuk memengaruhi jumlah, komposisi, dengan tujuan, jumlah, komposisi, distribusi, dan tingkat perkembangan penduduk. Jadi, kesimpulannya, variabel-variabel kependudukan itu ada 3 variabel yang mempengaruhi dalam perkembangan penduduk. Yang pertama ada kematian, kemudian ada kelahiran, dan migrasi. Nah, ketiga variabel tersebut, baik secara terpisah maupun bersama-sama, mempengaruhi pertumbuhan, kepadatan, struktur umur, perbandingan, jenis kelamin, dan variabel demografis lainnya. Seperti karakteristik kependudukan Indonesia, ada beberapa karakteristik masyarakat kota, seperti sikap kehidupan, tingkah laku, perwatakan. Nah, sedangkan berbeda dengan karakteristik masyarakat pedesaan, seperti homogenitas sosial, hubungan primer, dan gotong royong. Nah, ketenaga kerjaan ini secara garis besar, penduduk suatu negara itu dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Angkatan kerja sendiri terdapat pembagian.
di mana angkatan kerja ini dibagi menjadi dua, ada pekerja dan pengangguran. Pekerjaan dan tingkat upah. Untuk penyebaran pekerjaan angkatan kerja dapat ditinjau 3 aspek, seperti berdasarkan pekerjaannya. Sedangkan di tingkat upah ditentukan dengan beberapa tingkat, seperti sistem upah menurut produksi, kemudian sistem upah menurut lamaran kerja, lalu sistem upah menurut lamanya dinas, dan sistem upah menurut kebutuhan. Kebijakan kependudukan dan tenaga kerja ini diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan, seperti hal-hal yang saya bacakan di atas tadi. Itu tadi kesimpulan dari materi yang kita sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyampaikan materi ini, kependudukan dan ketenagakerjaan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah perkataan, perilaku, atau sinyalnya yang tidak stabil, mohon dimaafkan ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.